Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan mata kuliah kalkulus di pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS ya, dengan materi aplikasi turunan. Materi yang pertama adalah menentukan nilai maksimum dan minimum di suatu fungsi. Nilai maksimum dan nilai minimum ini umumnya disebut dengan nilai ekstrim ya, sehingga di sini dibagi dua, ada ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Nah, nilai ekstrim ini bisa terjadi pada titik kritis ya. Titik kritis ini ditentukan atau bisa kita lihat dari tiga hal. Yang pertama, dari ujung-ujung selang. Biasanya akan disimbolkan dengan bentuk seperti ini ya, kurung siku A, B ya, kurung siku A, B. Kalau teman-teman ingat bagaimana penulisan interval, kurung siku artinya tertutup. A, B ini bukan X, Y ya, melainkan X dua-duanya ya, kalau ingat pada saat kita membaca garis bilangan ketika menentukan suatu interval ya. Nah, kemudian yang kedua adalah titik stasioner, di mana titik stasionernya ini didapat dari turunannya ya. Ketika ada N sama dengan C, maka turunan dari NC-nya sama dengan 0 ya. Kita cari. Kemudian yang ketiga adalah titik singular. Nah, titik singular ini adalah kebalikan dari titik stasioner. Kalau titik stasioner turunan N sama dengan C-nya sama dengan 0, maka titik singular dia tidak memiliki turunan atau F aksen C-nya tidak ada. Nah, ini adalah gambar-gambar dari nilai ekstrim maksimum dan nilai minimum. Ini yang ujung selangnya kita bisa lihat nih, ujung selangnya X1-nya di sini, X2-nya di sini ya, titiknya ya. Nah, ini adalah titik maksimum atau nilai maksimumnya, ekstrim maksimum, dan ini adalah ekstrim minimum. Sementara yang kedua adalah titik stasioner ya. Kita lihat ya, di sini titik stasionernya ada X-nya, ada nilai maksimumnya di sini, dan ini adalah nilai minimumnya ya, dimana kita mendapatkannya dari turunan. Sementara yang ketiga ini adalah titik singular. Bisa dilihat ya, di sini gambarnya terputus, artinya apa? Tidak ada limit ya. Maksudnya berarti limit kiri dan limit kanannya tidak sama ya, sehingga gambarnya pun seperti ini. Maka nilai maksimum dan nilai minimumnya tampilannya seperti ini ya. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut ya. Berarti ada 3 yang kita cari ya, adalah titik kritisnya, kemudian nilai maksimum dan minimum. Titik kritis tadi ya, yang apa? Selang, kemudian titik stasioner dan titik singular ya. Persamaannya ini fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada min 1/2,2. Berarti ini apa? Ini selangnya. Ini tadi ya, simbolnya adalah kurung siku. Ini ya, ini A, ini B. Maka dari sini kita bisa tentukan ujung selangnya adalah min setengah ya, dan 2. Maka X-nya adalah setengah dan 2. Kemudian titik kritis yang kedua adalah titik stasioner. Di mana kita bisa dapatkan? Titik stasioner bisa didapat dari turunannya fx sama dengan 0 ya. Maka turunan dari min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat harus sama dengan 0 ya. Berapa turunan dari min 2x pangkat 3? Ya, turunannya adalah min 6x kuadrat. Berapa turunan dari 3x kuadrat? Turunannya adalah 6x ya. Nah, karena yang kita cari adalah titik stasioner dalam bentuk X ya, kita hanya mencari X saja, bukan min 6x kuadrat gitu ya. Maka karena kita perlu bentuk X saja, ini bisa kita cari dulu ya, kita bagi dengan min 6 supaya X-nya menjadi tunggal, jadi bentuk X aja, nggak ada perkalian konstantanya. Sehingga dibagi 6, min 6x kuadrat dibagi 6 dapatnya X kuadrat. Maka perlu kita bagi dengan min 6 ya, sehingga min 6x kuadrat dibagi 6 dapatnya x kuadrat, plus 6x dibagi min 6 dapatnya min x. 0 dibagi min 6 tetap 0. Nah, yang kita butuhkan apa? X sama dengan, maka ini bisa kita faktorkan, sehingga kita faktorkan jadi x dikali x min 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa cari ya. Nah, x-nya ada berapa di sini ya? X dikali x min 1, maka x yang ini udah pasti 0 ya. Yang ini udah pasti 0, berarti yang ini
Ya, dengan menggunakan rumus yang mana? Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dengan x-nya min setengah, 2, 0, dan 1. Sehingga kita bisa masukin ya. Yang pertama adalah min setengah dulu, kita masukin x-nya, maka semua nilai x kita substitusi dengan min setengah. Dari perhitungan ini nanti kalian boleh coret-coret ya perhitungannya, sehingga di sini didapatkan f min setengahnya adalah 1. Kemudian dengan cara yang sama kita masukkan x yang berikutnya, yaitu 2. Sehingga 2 ini disubstitusi ke semua bentuk x dalam rumus fungsi ini, dan didapatlah hasilnya adalah min 4. 0 sekarang ya, 0 sudah pasti 0. Dan yang terakhir adalah 1. Berapa hasilnya? 1. Ya, dari sini kita bisa tahu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Nah, nilai minimumnya didapat dari F2 ya, X-nya sama dengan 2, berapa? Min 4, Y-nya min 4 ya. Kemudian titik minimumnya sudah ada, berarti kita perlu cari nilai maksimum. Nilai maksimumnya mana? Oh iya, ternyata nilai maksimum kita bisa dapat dari 2 titik ya, daripada X sama dengan min setengah dan X sama dengan 1. Dengan berapa titik maksimumnya? Ya, Y sama dengan 1, sehingga kita bisa tahu min setengah dan 1 adalah nilai maksimum ya. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, dari rumus ini tidak dituliskan ya selangnya, maka ujung selangnya tidak ada ya, karena tidak disampaikan. Berarti kita perlu cari titik stasioner, yaitu turunannya ya, dimana f aksen x-nya harus sama dengan 0, maka x pangkat 3 min 3x plus 1 turunannya harus sama dengan 0. Turunan dari x pangkat 3 min 3x plus 1 adalah 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Yang kita butuhkan adalah x sama dengan ya, maka x sama dengan nih, karena di sini 3x kuadrat, jadi perlu dibagi 3. 3x kuadrat dibagi 3 dapatnya x kuadrat ya. Kemudian min 3 dibagi 3 dapatnya min 1. 0 dibagi 3 dapatnya 0. X kuadrat min 1, berarti harus cari x sama dengan ya. Maka kita perlu faktorkan, sehingga x kuadrat min 1 difaktorkan menjadi x min 1 x plus 1. Silakan kalian buktikan sendiri apakah x min 1 x plus 1 adalah faktor dari x kuadrat min 1 ya. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, berarti x pertamanya berapa? X pertamanya adalah 1. Kemudian x keduanya adalah min 1 ya. Ini ya, x min 1 sama dengan 0 ya. Maka x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. X plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti apa? X plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Berarti kita sudah dapat 2 nih titik x-nya ya. Lalu berapakah titik singularnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini kita bisa cari nilai turunannya ya. Turunannya ada nih. Kalau titik singular itu syaratnya dia tidak ada turunan, maka di sini tidak ada. Nah, dari sini kita cari nilai maksimum dan minimumnya ya. Kita masukkan kembali ke rumus fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1, titik-titik x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Kita substitusi nilainya sehingga didapatlah f min 1 itu nilainya adalah 3 dan f1 nilainya adalah min 1. Maka dari sini bisa kita peroleh f min 1 sama dengan 3 itu adalah sebagai nilai maksimum. Sementara f1 itu didapatnya min 1 adalah nilai minimum. Nah, kemudian contoh yang ketiga, tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x dibagi 1 plus x kuadrat pada min 1,4. Nah, berarti di sini kita udah tahu ya selangnya ya. Selangnya adalah min 1,4, maka x1-nya adalah min 1 dan x2-nya adalah 4. Nah, titik stasionernya sekarang yang perlu kita cari ya, titik stasioner. Nah, karena di sini bentuknya pembagian ya, maka untuk mencari turunan pembagian pakai apa? Pakai permisalan ya, U dan V. Nah, X kita misalkan sebagai U, sehingga U aksennya adalah 1, dan 1 plus X kuadrat kita misalkan sebagai V, dan didapatlah V aksennya adalah 2X ya. Kita cari turunannya ya, titik stasioner. Turunan dari Fx harus sama dengan 0 ya. Maka turunan ini ya, ingat ya, rumus turunan apa? U
aksen dikali V ya, U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, nanti dilihat lagi ya rumus turunannya ya. Nah, U-nya berapa? U-nya 1, U aksennya ya. U aksennya 1, kita masukkan U aksen dikali V. V-nya berapa? V-nya 1 plus X kuadrat dikurangi U dikali V aksen. U-nya adalah X, maka kita masukkan dikali V aksen. V aksennya adalah 2X dibagi V kuadrat. V-nya apa? 1 plus X kuadrat, maka karena V kuadrat jadi 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kita kali 1 dikali 1 plus X kuadrat berarti dirinya sendiri ya. Sementara X dikali 2X berarti apa? Min 2X kuadrat ya. Dari sini ada yang bisa kita selesaikan ya. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat nih ya. 1 dikurangi min 2 berarti min 1. Jadi min X kuadrat, sehingga didapat 1 min X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat dikuadratkan sama dengan 0. Ingat, yang kita butuhkan adalah X sama dengan, maka supaya pecahannya hilang ini harus pindah ruas, tadinya dibagi pindah jadi kali ya, maka sama dengan 0 dikali 1 plus X kuadrat. Kuadratin berapa? 0 dikali ini ya tetap 0, sehingga kita dapat 1 min X kuadrat sama dengan 0. Faktor dari 1 min X kuadrat ya, ini kita faktorkan, nanti kalian coret-coret sendiri ya faktor dari 1 min X kuadrat, sehingga kita bisa dapat 1 min X dikali 1 plus X ya. 1 min X dikali 1 plus X, maka dari pemfaktoran itu kita bisa peroleh X yang sama dengan 1 dan X yang keduanya adalah sama dengan min 1 ya. Jadi silakan kalian coret-coret sendiri ya. Ini bentuk faktornya 1 plus X dikali 1 min X. Nah, dari sini kita bisa tahu juga ya langsung, maka titik singularnya ada nggak? Ya, titik singularnya tidak ada. Kenapa? Karena nilai fx-nya memiliki turunan, sementara titik singular syaratnya tidak ada turunan. Nah, sehingga kita bisa cari nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x per 1 plus x kuadrat dari nilai x yang kita sudah dapat. Ada min 1, 4, dan 1 ya. Ini sama ya, sama-sama min 1, jadi cukup kita cari salah satunya saja. Kita masukkan satu-satu ya. Substitusi yang pertama adalah min 1. Masukkan ke rumus x per 1 plus x kuadrat, sehingga didapatkan x sama dengan min setengah. Dan titik f1-nya kita dapatkan x-nya sama dengan setengah. Untuk titik 4-nya kita dapatkan sama dengan 14. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, yang paling gampang titik minimum ya. Titik minimumnya pasti f-1 dengan nilainya setengah ya, atau ini adalah setengah. Nah, sementara titik maksimumnya yang mana? Setengah sama 4 per 17. Tinggian mana? Iya, tinggian setengah. Maka titik maksimumnya adalah ini ya, setengah. Sehingga kita bisa dapat f1 sama dengan setengah adalah nilai maksimum, dan f-1 sama dengan setengah adalah nilai ini. Kemudian berikutnya adalah menghitung limit dari fungsi bentuk 0 per 0, tak hingga tak hingga, 0 dikali tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Kita bisa menggunakan aturan L'Hopital untuk menghitung limit dari fungsi-fungsi ini ya. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah yang bentuk 0 per 0 dulu ya. Nah, andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan 0, jika limit turunan dari fx dibagi turunan dari gx sama dengan limit ya, limitnya itu plus tak hingga atau min tak hingga ya. Maka limit fx per gx sama dengan limit turunan dari fx dibagi turunan dari gx. Nah, contoh, hitunglah limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x dibagi x kuadrat ya. Nah, apabila ini kita gunakan langsung substitusi nilai x-nya dengan 0, ini kita bisa peroleh jadi 0 per 0 ya. Cos 2x, x-nya 0, 2 kali 0, 0, cos 0 adalah 1 ya, dibagi x kuadrat, x kuadratnya juga 0, 1 dikoma 1, 0, dibagi 0 kuadrat ya 0, maka ini menjadi bentuk tertentu, sehingga bisa kita pecahkan dengan dalil De L'Hopital. Dengan cara apa? Dengan cara mencari turunan dari limit f aksen x dan limit dari g aksen x ya. 1 min cos 2x, turunannya dari 1 kan ya 0 ya, udah pasti ya, 0 kurang. Kemudian turunan dari min cos, ketika di sini min, maka min kali ini jadi plus, maka turunannya menjadi turunan dari min cos 2x adalah sin 2x.
1 adalah 0. 0 ditambah sin 2x tetap sin 2x. Kemudian berikutnya yang mana? Turunan dari 2x. Turunan 2x berapa? Turunan 2x adalah 2. Jadi 2 dikali sin 2x dibagi turunan x kuadrat adalah 2x ya. Nah ini kalau kita substitusi juga nilainya dengan 0 ya, x kita substitusi dengan 0, maka masih hasilnya adalah 0 per 0, dimana itu adalah bentuk gak penuh. Dan ingat ya, syarat limit itu tidak boleh 0 per 0. Maka kita cari lagi turunannya. De L'Hopital itu adalah menyelesaikan limit dengan mencari turunan. Ketika masih 0 per 0, cari lagi turunannya. Maka turunan berikutnya dari 2 sin 2x per 2x ya. Ingat, turunan dari sin apa? Cos. Betul ya, turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Betul ya. Nah, kemudian turunannya dari 2x adalah 2. Sehingga 2 kali 2 menjadi 4 ya. 4 cos 2x. Turunannya dari 2x adalah 2. Nah, sekarang kita substitusi nilai x-nya. Coba kita cari ya. Oh iya, x-nya adalah 0. 0 dikali 2, ya hasilnya 0. Maka menjadi 4 cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1. 4 kali 1, 4 dibagi 2, 2. Maka limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x per x kuadrat adalah 2. Ya, aturan De L'Hopital bisa digunakan beberapa kali ya. Ini kita 2 kali ya. Yang pertama dan ini kali yang kedua. Kemudian bentuk dari tan 3 dibagi tan 3. Nah, andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan tan 3, jika limit f aksen x dibagi gx sama dengan L atau tan 3, maka kita bisa selesaikan dengan limit fx per gx sama dengan limit f aksen x dibagi g aksen x ya. Contoh, hitunglah limit x mendekati tan 3 dari x kuadrat plus x plus 1 dibagi x kuadrat plus 3x plus 5. Ketika nilai x yang kita substitusikan dengan tan 3, maka ini didapat hasilnya adalah tan 3 ya, karena tan 3 per tan 3 hasilnya adalah tan 3. Kalau ditambah tan 3 ditambah berapapun dibagi tan 3 ditambah berapapun hasilnya adalah tan 3 ya. Maka ini perlu kita sesuaikan dengan aturan De L'Hopital, yaitu limit fx dibagi dengan gx sama dengan kita perlu cari limit dari turunan fx dan dibagi gx nya ya. Sehingga kita cari nih turunannya. Turunan dari x kuadrat plus x plus 1 adalah 2x plus 1. Turunan x kuadrat plus 3x plus 5 adalah 2x plus 3. Ketika kita substitusikan nilai x nya dengan tan 3, ternyata hasilnya masih tan 3. Maka kita cari lagi turunannya lagi. Turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Turunan dari 2x plus 3 adalah 2 ya. Limit x mendekati tan 3 dari 2 per 2 adalah dirinya sendiri ya. 2 per 2 adalah 1. Maka limitnya adalah 1 ya. Ini ya. Nah, di sini ada catatan ya, walaupun syaratnya terpenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan dalil De L'Hopital. Ini kita lihat pada contoh yang ketiga. Contoh ketiga, hitunglah limit x mendekati tan 3 dari x plus 1 dibagi x kuadrat plus 2x plus 3 ya. Misalnya ini ya, kita cari, jangan lupa ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, sehingga jadi x kuadrat plus 2x plus 3 dipangkatkan ya. Berarti pangkatnya apa? Pangkat setengah ya. X kuadrat plus 1 diturunkan menjadi x. X kuadrat plus 2x plus 3 diturunkan menjadi pangkatnya turun ke bawah setengah. Kemudian x kuadrat plus 2x plus 3 pangkatnya apa tadi? Setengah ya. Setengah dikurangi 1, dapatnya berapa? Min setengah ya. Kemudian baru turunan dari x kuadrat plus 2x plus 3. Turunan x kuadrat adalah 2x, turunan 2x adalah 2, turunan 3 adalah 4. Nah, ini kita kembalikan ke dalam bentuk pangkat lagi. Ini kita kembalikan ke dalam bentuk akar lagi, sehingga jadi limit x mendekati tan 3 ya 1 per ya setengah ya. Nah, ini ingat pangkatnya adalah pangkat setengah, berarti muncul akar. Karena ini min, maka jadi 1 per
kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan akar x kuadrat plus 2x plus 3, kemudian per 3x plus 1. Ingat ya, ini kalian cari dengan coret-coretan ya. Pada saat di kelas saya sudah terangkan bagaimana prosesnya ya, sehingga dapat akar x kuadrat plus 2x plus 3 ini ya, pakai prinsip pembagian pecahan. Nah, ketika nilai limitnya disubstitusi ke akar x kuadrat plus 2x plus 3 dibagi x plus 1, ternyata nilainya jadi bagian perkalian. Maka apa? Perlu diturunkan kembali. Kita turunkan kembali limit x mendekati k3 dari x kuadrat plus 2x plus 3 dibagi x plus 1 ya. Ketika mau diturunkan, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Maka x kuadrat plus 2x plus 3 jadi pangkat setengah ya. Ini menjadi bentuk pangkat setengah. Nah, ini diturunkan, pangkatnya turun ke bawah. Setengah dari apa? Dari akar x kuadrat plus 2x plus 3 dikali dipangkatin setengah min 1, berapa? Min setengah. Baru kita cari turunannya. Turunan dari x kuadrat plus 2x plus 3 adalah 2x plus 2 dibagi x plus 1. Turunan dari x adalah 1. Turunan 1 adalah 0. 1 tambah 0, 1 ya. Nah, hasilnya ini kita ubah kembali ya. Ingat, kalau bentuknya min berarti jadi pecahan ya. Jadi 1 per, kemudian 2 berarti akar pangkat 2. Dari mana? Dari x kuadrat plus 2x plus 3 ya. Kemudian setengahnya kita kali ke sini. Setengah dikali 2x sama dengan x, setengah dikali 2 sama dengan 1 dibagi 1 ya. Ini maka 1 per akar x kuadrat plus 2x plus 3 dikali x plus 1 dibagi 1 artinya apa? Ya dirinya sendiri ya. Sehingga menjadi limit x plus 1 dibagi x kuadrat plus 2x plus 3 ya. Ini dikali sini ya. Kemudian dibagi ini, hasilnya adalah ini. Nah, ternyata setelah kita substitusi nilai x dengan k3, sehingga kita perlu cari cara lain untuk mendapatkan nilai limit x ini mendekati k3 dari x plus 1 dibagi 2x kuadrat plus 2x plus 3. Ingat pada materi sebelumnya ya tentang limit, bahwa limit itu bisa dicari dengan cara substitusi. Ketika ternyata disubstitusikan hasilnya 0 per 0 atau ya per k3, maka kita bisa pakai cari pemfaktoran ya, atau penyederhanaan gitu ya. Nah, ternyata ketika pemfaktoran hasilnya masih tak tentu juga, kita bisa pakai cara de L'Hopital. Begitu pula sebaliknya, ketika kita pakai cara de L'Hopital ternyata hasilnya malah 0 per 0 atau k3 per k3 ya, artinya masih limit dalam bentuk tertentu, kita bisa pakai cara pemfaktoran. Kita faktorkan x plus 1 di sini ya, jadi x buka kurung 1 plus 1 per x. Kita coba ya, x kali 1 adalah x kali 1 per x adalah 1. Berarti clear ya ini. Nah, kemudian yang ini juga kita faktorkan, x kuadratnya kita keluarkan. Jadi x kuadrat buka kurung 1 plus 2 per x plus 3 per x kuadrat tutup kurung. Kita coba ya, x kuadrat kali 1 adalah x kuadrat. Kemudian x kuadrat dikali 2 per x. Ya, pangkatnya coret nih. Kalau pembagian itu berarti pangkatnya bisa langsung kita coret atau kita kurangi. Ini pangkatnya berapa? Pangkat 1 ya. Maka x kuadrat dikali 2 per x artinya x pangkat 2 dikurangi x pangkat 1. 2 dikurangi 1 berapa? Ini pangkat 1 kan? 2 dikurang 1 adalah 1. Maka tinggal x pangkat 1. X pangkat 1 dikali 2, 2x ya. Kemudian yang ini, berarti ini apa artinya? Pangkat 2 dikurangi pangkat 2. 2 dikurangi 2, 0 ya. X pangkat 0, 1. 1 dikali 3, 3. Sehingga ternyata clear ini adalah bentuk faktor dari x kuadrat plus 2x plus 3 ya. Nah, ketika bentuknya sudah dalam bentuk perkalian ini, maka kita bisa pecah ya. Akarnya bisa kita keluarkan ya. Fokus ke yang bawah ya, yang atas dan tinggal salin. Maka di sini akarnya kita pecahkan. Akar x kuadrat dari ya, akar x kuadrat dikali akar 1 ditambah 2 per x ditambah 3x kuadrat ya. Nah, akar x kuadrat bisa kita cari nggak? Bisa ya. Akar x kuadrat itu berapa? Nah, akar 9 kuadrat berapa? Akar 9, 3. Kalau 3 dikuadratkan 9 ya, maka akar x kuadrat itu adalah x ya, nilai mutlak x ya. Nah, kita pakai x, nilai mutlak x itu ada 2 syarat ya. Kalau dia x-nya positif ketika x-nya lebih dari 0 dan
akar 1 ditambah 2 per T3. 2 per T3-nya 0, 3 per T3 dikuadratkan juga 0. Sehingga ini akar 1 tambah 0 tambah 0 adalah akar 1. Akar 1 adalah 1. Sehingga 1 dibagi 1 menjadi 1 ya. Berarti dengan cara pemfaktoran, limit X mendekati K hingga dari X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 3 hasilnya adalah 1 ya. Terbukti ya, ternyata walau syaratnya memenuhi, aturan logikal tidak selamanya bisa digunakan. Nah, yang berikutnya adalah bentuk 0 dikali T3. Untuk menyelesaikannya, kita perlu ubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau T3 dikali T3. Contohnya limit X mendekati 0 dari X kuadrat kosekan X. Nah, kosekan, teman-teman, kosekan itu bentuk lainnya adalah 1 per sin ya, kosekan itu ya. Nah, kalau sekan itu artinya 1 per cos, kemudian ada kotangan. Kotangan itu 1 per tan atau cos per sin ya. Nah, ini kita cari dulu ya, limit X kuadrat dari kosekan X ya. Nah, ini kosekan X-nya supaya gampang kita cari turunannya berapa ya. Karena ini kita pakai turunan, maka kosekannya kita ubah dulu jadi 1 per sin X ya. Sama aja bentuknya ya. Sama seperti kayak akar dari 25 itu 5. Itu kan sama ya nilainya, hanya tampilannya yang berbeda. Maka ini juga kosekan tampilannya kita bedain. Jadi 1 per sin X ya. 1 dikali X kuadrat, maka X kuadrat cos X menjadi X kuadrat per sin X ya. Ketika kita substitusi dengan nilai 0 ya, X yang kita substitusi dengan 0, maka hasilnya jadi 0 per 0 ya. Maka di sini kita perlu cari turunannya. Limit F aksen X dibagi G aksen X. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari sin X adalah cos X. Nah, coba kita masukin substitusi nilai X-nya dengan 0 ya. 2 dikali 0 adalah 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti 0 per 1. Berapa 0 per 1? 0. Oh, ternyata betul ya, belum kita bisa menyelesaikan bentuk ini ya, 0 dikali T3 ya. Maka limit X mendekati 0 dari X kuadrat kosekan X adalah 0 ya. Kemudian yang berikutnya, bentuk T3 dikurangi T3. Misalkan limit Fx sama dengan limit Gx sama dengan T3, untuk menghitung limit Fx dikurangi Gx dilakukan dengan menyederhanakan bentuk Fx dikurang Gx, sehingga dapat dikerjakan menggunakan cara yang telah. Hitunglah limit dari X mendekati 0 kosekan X dikurangi kotangan X. Ternyata setelah dihitung kosekan X itu adalah T3 ya, dikurangi kotangan X. T3 ini bentuknya T3 per T3, sehingga kita perlu cari dengan logikal. Oke, teman-teman ingat ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa bentuk lain dari kosekan X itu apa? 1 per sin ya. Sementara bentuk lain dari kotangan X adalah 1 per tangen, atau kalau tangan apa? Sin per cos ya, berarti kalau 1 per. Sementara kalau kotangan bentuk lainnya adalah 1 per tan, 1 per tangan. Atau bentuk lain dari kotangan adalah cos per sin ya. Nah, sehingga kita tulis bentuk barunya ya. Kosekan menjadi 1 per sin X dikurang kotangan bentuknya adalah cos per sin ya. Cos X per sin X. Ini yang kita cari turunannya. Nah, ini bisa karena penyebutnya sudah sama-sama sin X, maka kita bisa artikan penulisannya menjadi 1 cos X dibagi sin X ya. Nah, ini perlu kita cari turunannya ya. Turunan cos apa? Min sin. Ketika di sini min cos, berarti turunan cos adalah min sin. Ketika di sini cosnya min, berarti yang tadinya turunan cos menjadi min sin, sehingga min cos adalah plus sin ya, sin X ya. Nah, turunan 1 adalah 0. 0 ditambah sin X ya, sin X ya. Kemudian turunannya sin X apa? Cos X. Sehingga turunan 1 min cos X per sin X adalah sin X per cos X. Nah, ini kita substitusi ya. Sin 0 dibagi cos 0 ya. Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Maka limit X mendekati 0 dari kosekan X dikurang kotangan X adalah 0. Berikutnya, menghitung limit dengan dalil trilopital yang lain ya, teman-teman ya. Nah, hitunglah limit X mendekati 0 dari X kuadrat min 8X plus 15 dibagi X min 3. Trilopital berarti perlu mencari turunannya ya. Nah, kita cari yang kedua adalah limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat plus X min 10 dibagi 2X kuadrat min X min 4. Kita cari dulu yang nomor 1 ya. Nah,
2x kuadrat min 8x plus 15 dibagi x min 3. Nah, ini kita cari turunannya ya. X kuadrat turunannya adalah 2x, min 8x turunannya adalah min 8, 15 turunannya adalah 0 dibagi turunan x adalah 1, turunannya min 3 adalah 0. Nah, dari sini kita substitusikan nilai x-nya dengan 0 sehingga menjadi 2 dikali 0 dikurangi 8. 2 kali 0, 0. 0 kurang 8, min 8. Min 8 dibagi 1, min 8. Ya. Kemudian untuk soal yang kedua, kita cari juga turunannya ya. Turunan dari 2x kuadrat plus x min 10 dibagi 2x kuadrat min x min 6 adalah ya, 2x kuadrat turunannya 4x. X turunannya 1, min 10 turunannya 6. Ini juga ya, turunannya 4x, min x turunannya min 1. Maka kita substitusi nilai x-nya dengan 2. Sehingga didapat 4 dikali 2 ditambah 1 dibagi 4 kali 2 min 1. Didapatlah hasil 9 per 7. Nah, contoh yang ketiga, ini bentuknya akar. Ingat ya, ketika bentuknya akar, maka untuk mencari turunannya, kita ganti dulu tampilannya sehingga kita fokus yang bawah ya teman-teman, karena yang atasnya kita tinggal salin ya, x min 1-nya tetap, sehingga ini ya kita ubah akar 5 min x menjadi 5 min x pangkat setengah dikurang akar 4x, kita ubah menjadi 4x pangkat setengah ya. Kita cari turunannya. Turunan dari x min 1 adalah 1 ya. Ini turunannya setengah turun 5 min x, kita tulis ulang. Kemudian setengah min 1 adalah min setengah ya. Turunan dari 5 adalah 0. Turunan dari min x adalah min 1 dikurangi setengah dikali 4x pangkat setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Turunan dari 4x adalah 4 ya. Untuk kita rapikan, setengah dikali min 1 adalah min setengah, dan 5 min x pangkat min setengah dikurangi min setengah dikali 4 adalah min 2 ya, kali 4x pangkat min setengah. Yang tersebut ya, karena satunya ini tepat ya, min setengah, di sini pangkatnya min setengah juga ya. Nah, ketika pangkatnya min, berarti bentuknya jadi akar ya, jadi 5 min x. Didapatnya berapa? Min 1/2 akar 5 min x. Kemudian ini berarti 4x pangkat min setengah, jadi bentuknya apa? 1 per akar 4 ya. 1 per akar 4 dikali 2 berarti jadi 2 per akar 4x. Tandanya ini ya. Nah, ini pembagian pecah ya teman-teman ya. Berlaku prinsipnya sama ya, sehingga 1 dibagi 1. Nah, dari sini kita bisa substitusikan nilai x-nya ya. Jadi 1 dibagi min 1/2 akar 5 x yang kita substitusi ya, 1 dikurang 2 dikali akar 4x nya kita substitusi juga dengan 1, sehingga didapat 1 per min 1/2 kali 2 dikurang 2/2, sehingga kita dapat 1 per min 1/4 min 4/4. Berapa min 1/4 min 4/4? Ya, min 5/4. Jadi ini sama dengan 1 dibagi min 5/4. Ingat prinsip pecahan ya, operasi pada pecahan ketika pembagian, pembilang yang jadi penyebut yang jadi pembilang, dan yang disini tadinya bagi berubah jadi kali, sehingga ini jadi apa? 1 dikali min 4/5, sehingga jadi min 4/5 ya. Silakan untuk yang pembagian pecahannya teman-teman dicoret-coret sendiri ya, kenapa bisa dapatnya